Halo rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya, ya Liana Wijaya. Ini adalah materi ataupun video materi untuk penambahan, ya untuk pembelajaran tentang matriks di sustainability atau alat ukur, ya yang digunakan untuk konsep keberlanjutan. Ya di sini pada video pembelajaran ini akan membahas tentang ISO, ya ISO Standard for Sustainability Reporting. Nah, pada saat suatu perusahaan melakukan konsep sustainability atau konsep keberlanjutan, tentunya itu harus ada laporan dong ya yang harus dibuat. Nah jadi dalam membuat laporan ya ataupun standar pengukurannya itu mesti gimana sih ya? Jadi video ini mempelajari khusus tentang itu. Mari kita lanjutkan. Nah, setelah rekan-rekan semuanya menonton habis atau mendengarkan habis materi video pembelajaran ini, tentunya rekan-rekan diharapkan lebih memahami apa sih ISO series yang digunakan untuk melakukan pelaporan konsep keberlanjutan dan juga mampu menjelaskan kembali apa itu Global Reporting Initiative ya. Oke, kita lanjutkan. ISO ya itu adalah kepanjangan dari International Organization for Standardization atau organisasi internasional untuk standarisasi. Memberikan suatu panduan ya kepada manajerial dan juga organisasi dalam bentuk kerangka kerja yang dapat digunakan oleh organisasi tersebut dan juga manajerial level ya dari berbagai ukuran ya baik ukurannya besar atau kecil dan juga beberapa industri untuk mempromosikan bagaimana melakukan pelaporan tanggung jawab mereka terhadap sosial dan juga pengelolaan lingkungan ya yaitu yang terkenal adalah ISO 26000 series dan ISO 14000 series. Nah, apakah itu? ISO 26000 series Guidance on Social Responsibility menekankan proses untuk memastikan keputusan bisnis yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan dibuat secara etis dan transparan. Sementara ISO 14000 series adalah seperangkat alat untuk mengidentifikasi dan melaporkan dampak buruk bisnis terhadap sistem manajemen lingkungan yang melacak penggunaan energi, konsumsi air di fasilitas tertentu, analisis dampak siklus hidup produk dalam pengembangannya, metode komunikasi tentang keberlanjutan, dan protokol audit. Organisasi menggunakan standar ini untuk mengurangi biaya pengolahan limbah, mengurangi konsumsi bahan dan juga sumber daya, serta mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan reputasi mereka tentunya. International Organization for Standardization (ISO) juga menerbitkan daftar checklist keberlanjutan yang biasa digunakan untuk perusahaan SMI atau perusahaan kecil dan menengah. Standar ini dapat memandu pemilihan teknologi baru, mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya, limbah, ataupun polusi, dan juga memastikan operasional dari perusahaan mereka bertanggung jawab secara sosial melalui transparansi. Standar ISO dapat dilakukan secara sukarela ataupun pemasok atau para pemangku kepentingan perusahaan dapat meminta perusahaan untuk tetap patuh terhadap sustainability. Panduan ISO 26000 untuk tanggung jawab sosial meliputi human rights, labor practice, environment, fair operating practice, consumer issue, dan community involvement. Oke, kita akan bahas satu persatu. Human rights atau hak asasi manusia. Ini akan meliputi pengusutan tuntas, di mana situasi beresiko menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia, menyelesaikan keluhan, menghindari diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan tentunya menghormati hak-hak sipil dan politik. Labor practice atau praktek kerja, tenaga kerja, meliputi hubungan tenaga kerja, kondisi pekerjaan, dialog sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta pengembangan dan pelatihan di tempat kerja. Kemudian lingkungan akan meliputi pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan konservasi ekosistem. Berikutnya adalah fair operating practice atau praktek operasi yang adil. Meliputi tindakan anti korupsi, keterlibatan politik yang bertanggung jawab, persaingan yang sehat, rantai nilai yang bertanggung jawab secara sosial, dan menghormati hak milik.
Kemudian adapun masalah konsumen atau consumer issue yang meliputi kegiatan pemasaran yang adil, kesehatan dan keselamatan konsumen, konsumsi berkelanjutan, dukungan pelanggan, perlindungan data dan privacy, serta akses ke layanan penting. Dan terakhir adalah keterlibatan komunitas atau community involvement, meliputi pendidikan dan budaya, pengembangan keterampilan, akses ke teknologi, penciptaan kekayaan bersama, kesehatan masyarakat, dan investasi infrastruktur. Matriks-matriks tersebut memungkinkan manajer untuk mengembangkan indikator kinerja yang memungkinkan penetapan tujuan dan manajemen kinerja untuk dilakukan. Beberapa indikator kinerja keberlanjutan tersedia setelah perusahaan mulai melacak kinerjanya menggunakan matriks seperti yang ditawarkan dalam Global Reporting Initiative atau Inisiatif Pelaporan Global, GRI. Matriks GRI ini adalah kerangka pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan pada perusahaan di dunia ini. Kerangka kerja memang terus ditingkatkan untuk menambah nilai yang lebih besar bagi perusahaan pelapor dan juga menyediakan alat dan konsep baru. Matriks GRI menawarkan suplemen khusus sektor tertentu, misalkan pada operator bandara, profesional konstruksi dan real estate, penyelenggara acara, utilitas listrik, dan layanan keuangan, serta bagian pemrosesan makanan, bagian media, pertambangan dan logam, dan LSM, serta industri minyak dan gas, untuk memungkinkan pelaporan yang lebih dalam dan panduan yang lebih terperinci. Matriks GRI ini adalah kerangka kerja yang menyediakan matriks pelaporan keberlanjutan yang komprehensif bagi organisasi untuk melakukan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indikator kinerja utama dari pedoman pelaporan keberlanjutan terbaru berlaku untuk semua sektor dan mengatasi dampak ekonomi, dampak lingkungan, standar tenaga kerja, hak asasi manusia, dan dampak terhadap masyarakat, serta tanggung jawab produk itu sendiri. Matriks GRI menawarkan kerangka pelaporan umum yang disertai dengan panduan sektor dan protokol teknis. Perusahaan menyiapkan, menilai, dan menerbitkan laporan keberlanjutan mereka sendiri sesuai dengan pedoman pengungkapan dari GRI ini, yang memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap konsep keberlanjutan melalui benchmarking kinerja terhadap undang-undang, norma sosial, inisiatif sukarela, kode industri, dan standar kinerja yang objektif. Laporan tersebut dinilai bukan berdasarkan seberapa baik hubungan perusahaan dengan lingkungan atau masyarakat lokal, melainkan berdasarkan kelengkapan dan objektivitas pelaporannya. Oke, demikian materi singkat mengenai GRI dan juga ISO series yang mendukung pelaporan matriks dari konsep keberlanjutan yang bersumber dari buku Nada R. Sanders dan John D. Wood tahun 2019 berjudul Foundation of Sustainable Business, Theory, Function, and Strategy, penerbit John Wiley & Sons, second edition di chapter kelima. Terima kasih atas partisipasinya, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.